Iman sejati itu anti gravitasi. Saudara, kita pernah mendengar gravitasi. Apa itu gaya gravitasi? Bagaimana suatu benda dikatakan jatuh? Pernahkah kita mengamati hal tersebut? Kenapa benda itu bisa jatuh ke bawah? Thorne menemukan teori tentang gaya gravitasi ini. Dia melihat bahwa ketika sebuah benda dilemparkan dan menyentuh apel, maka benda dan apel itu pasti akan jatuh ke bawah. Pada mulanya benda itu akan mencapai titik puncaknya, tetapi dia akan mencapai batas puncak itu dan dia pasti akan turun ke bawah. Tidak pernah benda itu tertahan di atas atau berhenti di tengah. Benda itu akan turun ke bawah. Itulah gaya gravitasi, menarik setiap benda untuk kembali ke bawah. Saudara, sama halnya dengan hukum gravitasi. Ketika sebuah benda sudah pada titik puncaknya atau batas kemampuannya, dia akan selalu turun ke bawah. Selalu turun ke bawah hingga ke bumi. Kondisi manusia bisa diibaratkan demikian. Semakin tua manusia, semakin banyak beban yang ditanggungkan kepadanya. Tentu tubuh dan jiwanya haruslah mengalami titik jenuh dan jatuh. Itu yang terjadi Bapak Saudara terhadap jemaat di Korintus. Mereka mengalami kelelahan, sungguh amat lelah. Aktivitas di luar begitu padat. Sedangkan di gereja pun tidak kalah rumitnya dan banyaknya. Kelelahan yang mereka hadapi belum lagi disebabkan persaingan di dalam pelayanan. Ada banyak talenta, karunia yang ada di gereja ini. Tetapi semuanya tidak bisa menjadi satu tubuh, yang ada mereka bersaing satu dengan yang lain. Kelompok-kelompok tertentu, kelompok Yahudi, kelompok non-Yahudi, ataupun kelompok dari pengajar tertentu, itu sungguh mengacaukan kondisi dari jemaat di Korintus. Belum lagi konflik demi konflik. Nah, saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, tentu tidak nyaman dalam kondisi seperti ini. Belum lagi tiap jemaat sesungguhnya memiliki persoalan demi persoalan. Di titik inilah Bapak Ibu Saudara, Rasul Paulus membawa mereka dalam pemahaman iman. Di tengah kelelahan, keletilesuhan, iman mereka harusnya tidak ikut letih dan lesu. Rasul Paulus menuliskannya seperti ini. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami makin merosot. Rasul Paulus menyadari bahwa tubuhnya, kekuatannya itu sudah tidak lagi sama dengan dahulu kala. Semua makin merosot dan makin merosot. Namun katanya, manusia batiniah kami diperbaharui dari hari ke hari. Tubuh boleh merosot, tubuh boleh lelah, tubuh boleh tak berdaya. Tetapi manusia batiniah, yaitu iman yang sejati, itu akan selalu diperbaharui di tengah tawar hati, di tengah kegelisahan, di tengah kelelahan, di tengah kepahitan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, kenapa Rasul Paulus memiliki pemahaman demikian? Kenapa iman itu akan selalu mengalami pertumbuhan demi pertumbuhan? Sebab di dalam iman yang diyakini oleh Rasul Paulus, iman yang sejati itu terdapat yang namanya kemuliaan kekal. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-segalanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Tubuh memang lelah menderita, batin mungkin ikut terbawa. Tetapi ketika iman sejati mengingatkan ada kemuliaan kekal,
di balik semuanya ini. Maka iman yang sepertinya mulai jatuh ke bawah akan diangkat kembali melawan hukum gravitasi, melawan kelemahan badani. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, kenapa iman yang sejati itu akan selalu naik dan diperbaharui? Karena di dalamnya ada rencana kekal Allah. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Kita akan lelah ketika kita menghadapi masalah dan terus berkutat melihat masalah demi masalah. Tetapi iman selalu melihat di balik masalah ada sebuah rencana kekal Allah. Masalah diizinkan supaya kita diperbaharui batin kita, diperbaharui iman kita menuju rencana kekal Allah. Kita tahu bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Meskipun segala sesuatu itu melemahkan badan kita, meskipun segala sesuatu itu menyangkut kekuatan badaniah kita, semuanya itu ketika kita bisa melihat dengan iman yang sejati, memiliki iman yang sejati, kita akan dibawa di dalam rencana kekal Allah. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, iman sejati itu akan makin menjadi meskipun banyak hal yang terjadi. Sekali lagi, iman yang sejati itu akan semakin menjadi meski banyak hal yang terjadi. Saudara, kita menyadari ketika tubuh ini sakit dan melemah, tentu kita tidak bisa berbuat apa-apa. Tetapi yang memiliki iman sejati, imannya akan tetap kuat dan makin menguat meskipun tubuh makin lemah. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, iman sejati juga berbicara ketika setiap hal, kesulitan dan masalah itu silih berganti seperti gelombang yang menerjang diri kita. Kalau engkau dan saya memiliki iman yang sejati, maka Bapak Ibu Saudara, engkau dan saya akan bertahan bak batu karang. Engkau akan bertahan bak batu karang, tak tergoyahkan. Meskipun persoalan silih berganti datang, meski ujian itu datang, cobaan hidup menghadang, imannya akan berjuang hingga garis kemenangan. Iman sejati Bapak Ibu Saudara, meskipun kematian mengintip di ujung kehidupannya, tiada lagi ketakutan, karena ia memiliki bekal kehidupan yang kekal dari Yesus, karena bekal kehidupan itu sudah ada di tangan. Itulah iman yang sejati, tidak takut kepada yang namanya ujian, cobaan, persoalan, bahkan kematian. Melewati semuanya itu dan iman tetap bertumbuh dan mencapai puncak kemenangan. Bukan berarti iman yang sejati itu tanpa tangis dan derita, namun ia akan terus berjuang hingga hidup menemukan sebuah jawaban. Sebab di dalam dirinya tersimpan harapan, masa depan, dan rancangan damai sejahtera dari Tuhan. Itulah iman yang sejati. Dan iman sejati itu hanya bisa kita temukan di dalam Yesus Kristus. Iman di dalam Kristus mampu membangkitkan kita di dalam keterpurukan, bahkan kematian. Iman yang sejati di dalam Kristus Yesus mampu mengangkat kita dari segala sakit penyakit kita, dari segala persoalan hidup kita, bahkan membuat kita kuat untuk bisa meraih kemenangan. Iman yang sejati menolong kita terus bertumbuh, bukan ke bumi, tetapi ke arah surga. Meski bumi ini, meski kedagingan ini membawa kita, menarik kita ke bawah, supaya kita jatuh di dalam dosa, tetapi iman sejati akan terus mengangkat kita, membawa kita kepada pandangan surga. Tuhan Yesus memberkati kita.